Bom Gereja Surabaya. Pengeboman Surabaya 2018 adalah serangkaian serangan bom yang terjadi pada tanggal 13 hingga 14 Mei 2018 di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Kronologi serangan insiden ini diantaranya adalah Minggu 13 Mei 2018, pagi hari, 3 gereja di Surabaya menjadi sasaran bom, yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela atau SMTB, Gereja Kristen Indonesia atau GKI, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS. Pelaku adalah satu keluarga. Sang ayah meledakkan bom di GPPS. Dua anak laki-lakinya menyerang SMTB, dan sang ibu bersama dua anak perempuannya menyerang GKI. Minggu malam 13 Mei 2018, ledakan terjadi di kompleks Rumah Susun Wonocolo, Sidoarjo. Pelaku tewas bersama istri dan satu anaknya akibat ledakan bom yang tidak sengaja meledak saat dirakit. Senin 14 Mei 2018, bom bunuh terjadi di markas Polrestabes Surabaya. Pelaku adalah satu keluarga yang menggunakan 2 sepeda motor untuk menyerang pos pemeriksaan. Para 4 pelaku tewas, namun satu anak perempuan pelaku masih selamat. Korban jiwa terdapat 28 orang tewas, termasuk 13 pelaku dan 15 korban sipil. Lebih dari 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini diklaim dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD, kelompok afiliasi di Indonesia. Motif diduga sebagai bentuk balas dendam atas penindakan terhadap kelompok radikal dan sebagai propaganda untuk menarik simpati terhadap. Serangan ini mencatat sejarah kelam sebagai pertama kalinya di Indonesia, di mana anak-anak berumur 9 hingga 18 tahun dilibatkan langsung dalam aksi bom. Bom Sarinah. Bom Sarinah 2016, juga dikenal sebagai serangan Jakarta 2016, adalah serangan yang terjadi pada 14 Januari 2016 di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kronologi serangan dimulai sekitar pukul 10.40 dengan ledakan bom diri di dalam gerai Starbucks di Gedung Cakrawala. Ledakan kedua terjadi hampir bersamaan di pos polisi di depan Gedung Sarinah. Setelah ledakan, terjadi baku tembak antara pelaku dan aparat keamanan selama sekitar 11 menit, disertai 4 ledakan susulan. Situasi berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Terdapat 7 korban tewas dan 19 korban terluka. Dari 7 korban meninggal, 5 orang adalah pelaku serangan, sedangkan 2 orang adalah warga sipil. Satu dari warga sipil tersebut adalah WNA Belanda yang dieksekusi oleh para pelaku, dan ada juga korban WNA dari Aljazair, namun berhasil selamat dan melarikan diri. Polisi mengidentifikasi Bahrun Naim sebagai otak di balik serangan ini. Motifnya, Bahrun Naim diduga terlibat dengan jaringan dan ingin memperkuat eksistensi di Asia Tenggara. Bom Marriott dan Ritz-Carlton. Pengeboman Hotel JW Marriott Jakarta 2003 merupakan salah satu serangan teror paling mematikan di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 5 Agustus 2003 di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kronologinya, pada pukul 12.44, sebuah mobil Toyota Kijang bernomor polisi yang dikendari oleh pelaku meledak di depan lobi Hotel JW Marriott. Bom tersebut diledakkan menggunakan pemicu dari ponsel. Akibatnya, banyak sekali kendaraan dan bangunan hotel yang hancur. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang termasuk pelaku bunuh tadi, dan 150 korban luka-luka. Namun, insiden ini tidak berhenti di sini. Pada 17 Juli 2009, terjadi serangan lagi oleh pelaku bom. Kali ini menargetkan 2 lokasi, yakni Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Ledakan pertama terjadi di Hotel Ritz-Carlton, di lantai 2 saat para tamu sedang sarapan. Ledakan kedua terjadi di ruang pertemuan kecil di Hotel JW Marriott yang saat itu digunakan untuk pertemuan bisnis. Kedua pelaku bom diketahui telah menginap di kedua hotel tersebut beberapa hari sebelumnya dan menyelundupkan bahan peledak ke dalam kamar mereka. Terdapat 9 korban yang tewas, termasuk 3 warga negara Australia, 2 warga negara Belanda, 1 warga negara Selandia Baru, dan 3 warga negara Indonesia, dan termasuk 2 pelaku bom, dan terdapat 53 warga terluka. Serangan ini didalangi oleh Nurdin M. Top, seorang militan asal Malaysia yang merupakan pemimpin faksi Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Salah satu pelaku utama dalam operasi ini adalah seorang floris yang bekerja di kedua hotel tersebut. Ia bertanggung jawab menyelundupkan bom ke dalam hotel melalui jalur logistik dan membantu merakit bom di kamar hotel. Motif penyerangan ini masih berspekulatif. Salah satunya yakni para pelaku merasa tidak puas dengan situasi politik pasca Pilpres. BTW, insiden ini terjadi 9 hari sesudah Pilpres 2009. Bom Bali 1. Bom Bali 1 adalah serangan
yang terjadi pada malam 12 Oktober 2002 di kawasan wisata Kuta. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional. Sekitar pukul 23.05, dua ledakan besar mengguncang Jalan Legian. Seorang pelaku bom meledakkan diri di dalam bar Paris Pub yang penuh pengunjung. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil van berisi bom berkekuatan tinggi meledak di depan klub malam Sari Club, menyebabkan kehancuran besar dan kebakaran hebat. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Total korban jiwa mencapai 202 orang, dan 209 lainnya luka-luka, termasuk WNA lebih dari 20 negara. Serangan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok Jemaah Islamiyah yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Motif insiden ini didasari paham radikalisme dan menganggap Pulau Bali adalah, mohon maaf, pulau berdosa karena banyak turis di sana. Ada 32 tersangka pelaku insiden ini. 4 diantaranya dihukum, yakni Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, dan Ali Imron. Dan diduga Nurdin M. Top juga terlibat. Bom Malam Natal Indonesia. Pengeboman Malam Natal Indonesia 2000 adalah serangkaian serangan terkoordinasi yang terjadi pada 24 Desember 2000, menargetkan gereja-gereja di berbagai kota di Indonesia. Aksi teror ini merupakan salah satu serangan terbesar terhadap komunitas Kristen di Indonesia dan dilakukan oleh jaringan ekstremis Islam. Insiden ini menargetkan 11 kota besar, yakni Jakarta, Medan, Bandung, Batam, Pekanbaru, Mataram, Mojokerto, dan Sukabumi. Di masing-masing kota, terdapat 2-7 gereja yang menjadi target sasaran pengeboman. Ledakan terjadi berurutan pada saat misa malam Natal. Jadi bayangkan saja, ada berapa kali ledakan yang terjadi di malam Natal pada waktu itu. Benar-benar sebuah insiden yang mengerikan. Serangan ini mengakibatkan setidaknya 18 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka. Serangan ini didalangi oleh Jamaah Islamiyah, kelompok ekstremis Islam yang memiliki hubungan erat dengan Al-Qaeda. Beberapa pelaku dilakukan oleh pelaku yang sama dengan insiden bom Bali 1. Di antaranya Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, Nurdin M. Top, dan seorang mastermind, Dr. Azahari. Motif utama serangan ini adalah sebagai bentuk balas dendam atas konflik sektarian yang terjadi di Poso dan Ambon pada akhir 1990-an. Bom Bali 2. Bom Bali 2 adalah serangan teror yang terjadi pada 1 Oktober 2005 di 2 lokasi wisata populer di Bali, yakni Kuta dan Jimbaran. Serangan ini merupakan kelanjutan dari aksi teror sebelumnya pada tahun 2002 dan kembali mengguncang Indonesia serta komunitas internasional. Sekitar pukul 18.50 hingga 19 WITA, 3 ledakan terjadi hampir bersamaan di Kuta Square dan 2 restoran di Pantai Jimbaran. Ketiga ledakan tersebut merupakan aksi bom yang dilakukan oleh pelaku yang membawa bom dalam ransel. Serangan ini mengakibatkan 23 orang tewas, termasuk ketiga pelaku bom. Korban tewas terdiri dari 15 warga negara Indonesia, 4 warga negara Australia, dan 1 warga negara Jepang. 129 orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini didalangi oleh kelompok Jemaah Islamiyah yang sebelumnya juga bertanggung jawab atas bom Bali 1 pada tahun 2002. Motif serangan ini adalah pelaku berharap dapat menarik perhatian internasional dan merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman. Bom Markas Polrestabes Medan. Pengeboman Markas Polrestabes Medan adalah serangan bom yang terjadi pada Rabu 13 November 2019 sekitar pukul 8.40. Serangan ini mengguncang halaman Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, dan menjadi salah satu insiden teror yang menargetkan institusi kepolisian di Indonesia. Pada pagi hari tersebut, Polrestabes Medan tengah ramai oleh masyarakat yang hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sekitar pukul 8.40, seorang pria yang mengenakan jaket online dan membawa ransel berhasil masuk ke area kantor polisi. Pelaku sempat diperiksa oleh petugas dan mengaku ingin mengurus SKCK. Namun, ia kemudian meledakkan diri di dekat kantin dan area parkir, menyebabkan kepanikan dan kerusakan di sekitar lokasi. Pelaku diketahui bernama Rabial Muslim Nasution. Pelaku diduga telah mengalami proses radikalisasi selama 6 bulan sebelum melakukan aksinya. Terdapat 6 korban yang terluka dan pelaku tewas di tempat. Motif pelaku diduga terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansarut Daulah yang memiliki kaitan dengan ISIS. Teror kelompok separatis Papua. Pada 13 September 2021, terjadi serangan brutal oleh kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik dan menimbulkan korban jiwa.
termasuk tenaga kesehatan. Sekitar pukul 9 WIT, personel pos Pamtas Yonif 403 WP melihat 9 orang KST dengan gelagat mencurigakan. Tak lama kemudian, KST menyerang dan membakar sejumlah fasilitas publik di Kiwirok seperti puskesmas, kantor kas Bank Papua, sekolah dasar Impres Kiwirok, pasar, dan rumah-rumah tenaga kesehatan. Serangan ini juga menyebabkan kontak senjata antara KST dan aparat gabungan TNI Polri. Satu prajurit TNI terluka akibat terkena rikoset peluru di lengan kanan. Terdapat 2 tenaga kesehatan yang menjadi korban. Keduanya ditemukan di dasar jurang pada 15 September 2021. Korban pertama meninggal dunia setelah dilempar ke jurang oleh KST. Korban kedua selamat meski mengalami luka tusuk dan memar di sekujur tubuhnya. Akibatnya, situasi keamanan di distrik Kiwirok ditingkatkan menjadi siaga 1 untuk mencegah serangan lanjutan.